sering disebut sebagai 5 pokok Calvinisme. Tulip, yakni T. Total depravity, kerusakan total. U. Unconditional election, pemilihan tanpa syarat. L. Limited atonement, penebusan terbatas. E. Irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. P. Perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Tulip merupakan sebuah respon poin demi poin terhadap 5 poin dari remonstran Arminian, dan yang berfungsi sebagai sebuah ringkasan dari keputusan yang dihasilkan oleh Synode Dort di Belanda tahun 1619. Inti dari penegasan kanon ini adalah bahwa Allah mampu menyelamatkan setiap orang yang kepadanya telah diberikan rahmat, dan bahwa apa yang dilakukannya tidak dapat digagalkan oleh kefasikan atau ketidakmampuan manusia. Tulip tidak dimaksudkan sebagai ringkasan dari keseluruhan teologi reform, tetapi tulip tetap mewakili apa yang menjadi karakteristik teologi reform. Total depravity, kerusakan total. Manusia pada naturnya sudah rusak total, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Kejatuhan manusia dalam dosa dapat kita saksikan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Tokoh-tokoh Alkitab yang sudah dikaruniai dengan anugerah Allah pun masih banyak melakukan dosa, seperti pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh Daud, lalu ada kemabukan oleh Nuh, kekejaman oleh Daud, kesombongan dan keangkuhan Daud dan Petrus, perzinahan dan kecemaran Daud, Salomo, Simson, kebohongan Abraham, Ishak, Yakub, Petrus. Apalagi mereka yang belum mendapat anugerah Allah. Dalam Roma 7 ayat yang ke-13 sampai ke 26, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat, dan aku manusia celaka. Manusia rusak secara keseluruhan, yakni baik dari pengertiannya, keinginannya, perasaannya, perbuatannya, kelakuannya, dan kehidupannya. Unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Pemilihan atas manusia untuk diselamatkan merupakan bagian dari doktrin keputusan kehendak Allah. Keputusan kehendak Allah yang pasti merupakan keputusan yang bijak dan sukar untuk kita selidiki. Allah menetapkan dan mengetahui segala sesuatu sebelumnya, mencakup ajaran predestinasi atau ketetapan Allah mengenai keselamatan manusia. Doktrin keputusan kehendak Allah akan membuat manusia bergantung pada Allah. Predestinasi adalah keputusan kehendak dan ketetapan Allah mengenai keadaan kekal semua orang. Predestinasi terdiri dari 2 bagian. Predestinasi untuk kehidupan kekal di surga, dan predestinasi untuk hukuman kekal di neraka. Pemilihan untuk keselamatan merupakan pemilihan di dalam Kristus, sesuai dengan Efesus 1 ayat yang keempat. Artinya bahwa Allah memilih dengan mempertimbangkan pekerjaan Kristus. Dipilih dalam Kristus menunjukkan bahwa umat pilihan tanpa kecuali hanya dapat diselamatkan melalui pekerjaan Kristus sebagai pengantara. Semua orang yang dipilih untuk mendapatkan keselamatan akan mencari keselamatan di dalam Kristus dan akan menemukannya. Limited atonement, penebusan terbatas. Perlunya penderitaan dan kematian Kristus.
Sebagai akibat dari keadilan dan kebenaran Allah, dosa harus ditindaklanjuti dengan hukuman mati. Manusia yang berdosa, binatang yang mati, dan malaikat tanpa tubuh tidak akan pernah dapat membayar dosa-dosa orang lain. Satu-satunya korban yang dapat menyenangkan Allah haruslah korban yang sempurna dan tanpa dosa. Tidak ada cara lain. Kristus berdiri di antara Allah Bapa yang murka kepada manusia oleh karena dosanya, dan manusia yang telah jatuh dan berdosa yang harus menanggung murka Allah. Pandangan Calvinisme mengenai doktrin penebusan ialah bahwa Kristus telah mati bagi orang-orang tertentu yang terbatas jumlahnya, yakni bagi mereka yang telah dipilih Bapa dan yang sejak kekekalan telah diberikan kepada Anak untuk diselamatkan melalui penderitaan dan kematian Kristus. Hal ini disebut dengan doktrin penebusan terbatas. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Nats ini diambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-6 dan yang ke-9 sampai 10. Irresistible grace. Anugerah Allah tidak dapat ditolak. Sudah jelas bahwa anugerah Allah tidak dapat ditolak oleh manusia. Dimanapun Allah mengaruniakan anugerahnya, manusia wajib tunduk terhadapnya. Ia harus berlutut di hadapan Allah. Selanjutnya, pekerjaan pertobatan akan mengikuti dengan sendirinya. Beberapa contoh anugerah Allah yang tidak dapat ditolak yang ditemui dalam Alkitab, seperti Rahab, pelacur di Yeriko, Manasye, Raja Yehuda yang jahat, lalu murid-murid Yesus, pencuri di atas kayu salib, orang banyak 3.000 orang waktu Petrus berkhotbah, lalu Saulus dari Tarsus, Cornelius, seorang kepala pasukan Romawi, kepala penjara di Filipi, dan masih banyak yang lain. Dan sebaliknya, di Alkitab tidak dapat menunjukkan orang yang mampu menolak anugerah Allah. Perseverance of the Saint, pemeliharaan orang-orang kudus. Hal ini membahas anugerah Allah yang berkelanjutan untuk umatnya. Anugerah yang telah sekali dikaruniakan tidak akan pernah terampas dan tidak akan pernah terhilang oleh karena dosa apapun. Ini bukan berarti bahwa orang percaya diberi izin untuk berbuat dosa. Namun sebaliknya, di dalam hati mereka ada keinginan dan kasih kepada hukum Allah. Orang-orang kudus ini akan bertekun dalam perjuangan mereka di dunia, meskipun mereka berjuang bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah. Guys, untuk dukung channel ini, silakan like, share, dan tentunya subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saksikan video-video selanjutnya mengenai pembelajaran teologi dan belajar Alkitab. Ingat, belajar teologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati.